Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya sekian cerita betapa Rasulullah itu rileks ngadepin cemburu-cemburunan. Sayyidah Khadijah tentu orang yang super bagi Rasulullah. Sampai ketika adiknya Sayyidah Khadijah, kalau nggak salah namanya itu Halah itu. Kalau datang itu Rasulullah itu menjamu karena mengingatkan suara Khadijah. Kalau muji Khadijah itu sudah langit Rasulullah. Sehingga Aisyah itu cemburu. Bagaimana Anda selalu muji Khadijah? Waqad abdalakallahu khairan minha. Allah mengganti yang lebih cantik ketimbang Khadijah dan lebih muda. Maksudnya Aisyah. Kenapa masih muji yang sudah meninggal? Tua lagi kan. Gantian Sayyidah Fatimah yang tersinggung karena ibunya ditua-tuakan. Itu ketika Fatimah cemburu, mangkelnya sama Sayyidah Aisyah. Mangkel manusiawi loh. Enggak usah kamu jadi Syiah terus benci Aisyah itu. Karena kalau kamu jadi benci Aisyah berarti kamu nganggap Aisyah itu salah. Dan itu efeknya di Rasulullah. Berarti Rasulullah milih istri yang salah. Makanya kita ini mazhabnya ahli sunnah. Abu Bakar tidak mal'un. Kenapa tidak mal'un? Kalau kamu bilang Abu Bakar mal'un berarti Rasulullah salah pilih teman. Umar tidak mal'un karena Rasulullah pasti milih teman yang benar. Begitu juga milih istri yang benar. Dalilnya tidak usah jauh-jauh. At-thayyibatu lit-thayyibi. At-yabut thayyib tentu Rasulullah. Berarti istrinya pasti thayyibah. Jadi madhab ahli sunnah adalah madhab yang jelas-jelas min baini farsi wa dami labanan khalisan sa'iwal lisya. Jadi kalau kamu cari logika gampang saja. Nabi itu thayyib, bahkan at-yabut thayyib. Padahal kata Allah at-thayyibatu lit-thayyibi. Ya jelas ini. Jadi ini tidak usah dimasukkan hati tentang konfliknya Aisyah dan Fatimah, itu biasa saja. Yang satu bela ibunya, yang satu bela dirinya. Sebenarnya Aisyah itu nggak niat ngiritik Khadijah, ingin diperhatikan Rasulullah saja. Terus ketika Sayyidah Fatimah, matur ya Rasulullah saya supaya ngalahkan Aisyah itu gimana? Karena ibu saya sudah meninggal, ya memang cantik dia, muda dia. Dan tahu betul orang kalau Nabi itu sangat mencintai Aisyah. Kata Rasulullah, bilang gini saja, tetap hebat ibu saya. Karena ibu saya dapat Rasulullah rondo untuk Joko. Kowe ayu kaya apa, itu untuk Dudo. Jadi rileks saja Rasulullah. Akhirnya ya semenjak itu enggak ngeritik lagi. Bahaya ini kalau ngeritik. Khadijah itu kan sudah umur 40 tahun. Janda dapat Joko. Aisyah perawan untuk Dudo. Keren mana? Keren Khadijah. Jadi tidak semua masalah itu Nabi itu menyelesaikan secara ekstrim. Nabi itu biasa mula apa? Santai rileks. Nah, kalau para mbak-mbak ini ingin jadi surga yang enggak aneh, syaratnya jangan rewel karena di surga itu enggak boleh ada orang rewel. Tapi kalau enggak rewel sementara suami kamu enggak benar, ini namanya goblok. Maka kata Mbak Mun kalau ngijazahi santri-santrinya, "Cung bojomu kudu rewel, enggak ngono fakir," kata Mbak Mun. Tapi santri yang di belakang gremeng, "Iya, Mbah, nak fakir, nak jantungan mati." Makanya sering itu. Jadi di antara ulumil Quran itu ada istilah maudhi'ul mudmar mengganti maudhi'ud dhamir atau maudhi'ul lafzi menggantikan lafz dan akhar. Itu memang agak jelimet di ilmu tafsir, tapi bagi pelakunya itu menjadi gampang. Ya tadi, ketika Allah melarang nikah hal musyrikah, saya ulang lagi. Ketika Allah melarang nikah hal musyrikah, normalnya perbandingannya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Tapi sama Allah diganti, wallahu yad'u ilal jannah. Itu menunjukkan bahwa nikahul mu'minah adalah al jannah. Karena kamu hubungan intim ya ibadah. Diwamuk kowe sabar ya ibadah. Nafaqoi ya ibadah. Neng-nengan gejatan senjata juga ibadah. Seru, Bang. Neng-nengan itu seru. Karena memang di antara sistem tubuh kita itu butuh masa-masa jeda. Mari cerdas. Karena tubuh kita ini tidak hanya butuh senang, tapi juga butuh susah. Susah itu melahirkan kearifan. Jajal bojomu tahu minggat, mesti kearifan kamu meningkat. Jadi minggat itu ya penting. Nikmati saja. Udah ini saya nggak ngajari keburukan. Memang seperti itu. Jadi saya belajar usul fikih lagi-lagi. Karena untuk menjadi mufassir itu harus menguasai balaghah, menguasai usul fikih, menguasai lisanul arab. Nah, lisanul arab yang sering saya contohkan berkali-kali. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah. Orisinil karangannya Imam Syafi'i. Saya baca beberapa kali khatam. Juga saya beberapa kali bacakan santri. Itu kalau memaknai Quran secara lisanul arab itu gampang sekali. Gampang sekali. Ketika Imam Syafi'i mengatakan, kamu boleh tayamum ketika bepergian dan saat bepergian itu tidak menemukan air. Syaratnya kamu tolabul ma', cari-cari dulu. Ketika ditanya sama Ashabu Syafi'i, kenapa harus cari-cari dulu? Jawabannya enteng. Li'anna Allah Ta'ala yaqul falam tajidu ma'an wala yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena Allah ngendikan kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Jadi dari kata falam tajidu ma'an kemudian kamu tidak menemukan. Tidak menemukan berarti apa? Setelah mencari. Sehingga beliau mensyaratkan dicari-cari dulu, baru berkesimpulan tidak menemukan. Nah, setelah tidak menemukan, kamu baru boleh tayang. Segampang itu ilmu usul fikih di depan Imam Syafi'i. Ulumul Quran dianalisis dengan usul fikih. Ketika ditanya,
Kenapa Anda mensyaratkan nikah itu pakai wali? Ayatnya apa? Kalau hadisnya jelas, la nikaha illa biwaliyin mursyidin. Ayatnya apa? Imam Syafi'i secara enteng baca ayat fala ta'duluhunna ayyangkihna azwajahunna idza tarawtu bainahum bil ma'ruf. Jika wanita yang kamu waleni, saya ulang lagi, jika perempuan yang kamu walikan, misalnya kamu punya anak yang umur 20 tahun ingin nikah sama seseorang, sing seseorang ini layak, ya misalnya kiai ya, apal Alfiyah. Tadi kata Mbah Mus itu muridnya Mbah Khalil Alfiyah diwolak-walik apa? Wali nikah tadi. Di bab fikih, saya ulang lagi di bab fikih. Itu kata Allah, jika perempuan yang kamu walikan itu ingin nikah, fala ta'duluhunna, jangan kamu larang. Kata Imam Syafi'i, kalau seorang wali tidak punya hak mewalikan, maka larangan jangan menghalangi itu tidak ada gunanya. Misalnya gini, Zaid itu tidak punya utang saya ulang lagi, Zaid tidak punya utang saya. Memang ini ilmu logika, Zaid tidak punya utang saya. Terus sampean bilang ke saya gini, Gus Bah, Zaid ojo tagih. Itu omongannya wong aneh apa enggak? Aneh kan? Tapi kalau Zaid punya utang saya 1 juta, terus kamu menasihati saya, Gus Zaid ojo tagih. Benar apa enggak? Wali itu punya hak melarang. Saya ulang lagi, wali berarti punya hak melarang putrinya tidak nikah. Jika diperintahkan Allah, kamu jangan pernah melarang. Berarti punya hak melarang. Kayak tadi, Gus ojo tagih, berarti aku dia hak nagih. Misalnya otoritas bandara ATR, pesawat Boeing sekian-sekian Lion, bolehkan landing di sini. Karena operatornya punya hak melarang. Juga punya hak mengizinkan. Tapi kalau orang lain kamu bilangin, pesawat Lion nggak boleh landing di Semarang. Orang lain yang nggak terkait dengan otoritas itu. Aneh nggak omongan itu? Aneh. Kalau wali dilarang menghalangi perempuan ingin nikah harus memberi izin maksudnya. Maka berarti wali punya hak menikahkan. Paham yang saya maksud? Makanya Imam Syafi'i mensyaratkan seorang perempuan yang nikah harus pakai wali. Jadi segampang itu. Kitab Ar-Risalah menerangkan ulumul Quran. Dan dalam banyak hal ulama dulu itu, makanya saya tadi berjanji karena Quran itu bisa kamu baca fase, kamu dengerin suara enak ya enak, kamu dengerin logika yang enak ya enak. Jangan sampai kamu udah dua-duanya. Suaranya sudah ada enak, logikanya tidak enak, itu kacau namanya. Ketika Imam Syafi'i ditanya, bagaimana hukumnya uzubah? Uzubah itu gak nikah. Padahal ada hadis faman rohiba an sunnati falisa. Kata Imam Syafi'i ya gak apa-apa. Kenapa? Fa inna Allah ta'ala dzakara 'abdan sholihan wa qala wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas sholihin. Allah menyebut nabi yang soleh dan di antara nabi yang soleh itu ada yang berstatus hasur. Hasur itu tidak ada keinginan sama perempuan. Akhirnya tidak nikah. Berarti tidak nikah itu boleh karena ada nabi yang tidak nikah. Segampang itu dulu. Saya punya kitab, saya ini baru gencar-gencarnya kampanye kitab Syajaratul Ma'arif. Karena memang kitab itu bagus menurut saya, simpel dalam memahami Quran. Jadi anggap saja ini bentuk penghormatan saya sama Ki Bisri yang sudah mengkhidmai, mengenalkan ulumul Quran lewat tafsir Al-Ibris. Yang Kiai Misbah punya tafsir Al-Iqlin. Memang dua beliau itu kalau yang satu ngarang terjemah Alfiyah, yang satu yang ngarang satu. Ini dua kutub yang berbeda, yang satu sangat rileks, yang satu sangat seperti itu. Enggak usah diterjemah nanti jadi repot. Itu ulumul Quran yang ditulis Syajaratul Ma'arif itu gampang sekali. Misalnya begini, beliau bikin judul Babun nafil ibad bikullil bilad. Bab seseorang harus manfaat kapan saja dia berada. Itu terus beliau qala ta'ala wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama para nabi itu ngendikan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya dijadikan di mana-mana itu berkah. Jadi seseorang hidup harus di mana-mana manfaat. Terus ketika beliau ngendikan babun la yutrakul haqqu li ajlil batil, bahwa kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena ada banyak kebatilan. Beliau terus ngendikan inna sofal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha alai ayat tawafa bihim. Jadi di sofa itu ada berhala namanya Isaf, di Marwah ada berhala namanya Nailah, atau sebaliknya pokoknya Isaf dan Nailah. Terus sahabat kalau mau sa'i itu merasa dosa karena harus melewati berhala-berhala itu. Jika mereka tanya ya Rasulullah, saya ini tetap tawaf enggak? Padahal di tempat-tempat itu ada berhala. Terus kata Allah tetap tawaf. Nah tetap tawaf ini artinya apa? Melakukan barang hak meskipun di situ banyak kebatilan. Itu manhajnya para orang-orang alim kita. Mbah Mus itu ya berkawan sama orang yang macam-macam. Kamu tidak usah ngeritik. Itu fikihnya sudah kelas tinggi. Fikihnya tuh la yutrakul haqqu li ajlil batil. Saya di mana-mana cerita. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu syarat kamu kalau daftar wali harus punya kitab itu. Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Kitab itu yang jadi indukan Ihya ketika menyebut manaqibul akhyar. Kita tahu Ihya kalau bab tasawuf mengikuti Kutil Qulub yang dikarang Abu Thalib Al-Makki. Kalau fikih tentu beliau mengikuti Imam Haromen gurunya, yaitu kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kalau manaqibul akhyar beliau mengikuti kitab Khilyatul Auliya.
Dan ngikuti itu penting kalau dalam tradisi kiai. Gak boleh seorang kiai kok mikir sendiri. Namanya mustakil. Kalau mustakil itu mubtadi, bikin tatanan baru dalam agama. Justru ulama itu harus niru sebelumnya karena sanad itu harus musalsal. Gak boleh. Imam Syafi'i bilang haram terus kamu bilang halal. Terus murid kamu bilang makruh. Terus muridnya kamu, ya pokoknya khilaful aula, enggak boleh gaya-gayanan gitu. Kalau di kampus plagiat itu dilarang, kalau di pondok itu wajib. Makanya banyak kalau tes itu ngerpek. Karena belajar itu tanpa batas katanya. Lu kok ngerpek? Buatan ya, jadi belajar kapan saja. Jadi buatan ngerpek, mutolaah pas tes. Kacau tuh santri itu. Mutolaah tapi pas apa?